Halo semuanya, halo guys. General reading ya. Oke, kita general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Jadi kali ini temanya tentang petunjuk-petunjuk yang dahsyat ya. Petunjuk-petunjuk yang mantap buat kamu saat ini, ya kan? Oke, tada, wah. Jadi aku ngerasa sebenarnya kamu ini ya, dalam waktu dekat, terutama saat ini, kamu ini lagi diproses. Kamu lagi diproses menuju kehidupan yang lebih baik ya. Kayak ada tahap hidup selanjutnya, kayak ada proses selanjutnya, supaya kamu jadi pribadi lebih baik, dan supaya hidupmu lebih baik gitu ya. Terus aku ngerasa ini ada yang kangen banget sama kamu ya. Ini bisa seseorang atau beberapa orang, ada yang merindukan kamu. Kamu apa kabar sih, say? Ya. Kamu apa kabar, Kak? Gitu. Atau kamu apa kabar, cinta? Atau apa ya? Pokoknya ada yang rindu padamu. Terus kayak pengen ya ketemu sama kamu. Ya adalah mungkin yang merencanakan ya. Pokoknya aku harus ketemu kamu. Pokoknya kita harus ketemuan ya. Ini ada sih. Mungkin di bulan ini. Gitu. Oke? Dan apa ya, ini tuh ada hasrat seseorang membara banget sama kamu. Ini ada orang yang gregetan gitu ya. Greget banget, gemes banget sama kamu. Kenapa ini gemes ya? Mungkin karena ya suka banget sama kamu. Ada perasaan yang besar terhadap dirimu, atau dia semakin mencintaimu, atau dia semakin bergairah lihat kamu, atau apa ya? Ya mungkin ada kerinduan yang membara ya. Bisa juga ya gemes aja, greget. Soalnya kita gini-gini aja gitu. Kita kok gini-gini aja ya kan. Jadi gemes rasanya, greget banget sama kamu gitu. Pengen apa ya? Ih gitu. Pengen ya pengen datangi kamu, pengen kayak ngomong langsung sama kamu. Ya pengennya gitu. Oke? Dan apa ya? Aku ngelihat sebenarnya siapapun ini ya, siapapun mau menghampiri atau siapapun mau mencari, aku ngerasa sebenarnya ya, mungkin kamu tidak terlalu peduli gitu. Atau kamu tidak terlalu memikirkan ya tentang semua ini. Kamu tidak terlalu musingin gitu. Tidak terlalu memikirkan hal-hal yang kayak ya udahlah, kalau orang mau datangi saya ya datanglah. Kalau mau cari saya ya cari. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Kamu kayak bersikap biasa aja. Bahkan
Mungkin nanti ada yang nyari kamu kayak maunya menjauh gitu. Mungkin nanti entah siapa, misalnya keluarga, teman, hubungi kamu, ya kamunya kayak mau menjauh gitu. Ya berapa ada yang mungkin ngerasa fokusmu itu ya kepada dirimu sekarang. Fokusmu ke hidupmu sekarang gitu. Jadi kayak yang kamu rasa udahlah, capek, lelah sama dia, sama mereka, ya udah kamu kayak ngejauh aja gitu. Itu sih, cuma ada kalian yang kayak hidupnya mengalir aja seperti air ya. Ada yang ya kita ikuti saja arus hidup ini. Kalau ada yang cari ya udah, kalau ada mau datangi ya silakan gitu. Nah, aku ngelihat ini kalian ya, ada yang lagi cinta-cintanya gitu sama diri sendiri. Ada di antara kita yang lagi sayang-sayangnya sama diri sendiri. Jadi kayak nganggep ya aku tuh kayak sekarang pokoknya mikirin diri aku, gimana supaya aku sehat, badanku sehat, gimana supaya mentalku sehat ya. Ya aku nggak mau stres terus, aku nggak mau sedih terus gara-gara dia, gara-gara mereka. Masa aku mikirin dia, mikirin mereka aja. Masa aku hanya berjuang untuk dia, untuk mereka. Kayaknya udahlah gitu. Sekarang mikirin diri sendiri, gimana supaya tubuh ini sehat, mental ini sehat. Ya supaya fisik dan jiwa kita kuat gitu. Kamu kayak gitu sih. Dan itu bagus ya. Mungkin semakin kamu kayak gitu ya kamu semakin dirindukan lah. Ya itulah energi ya, energi itu bekerja gitu say ya, energi itu bekerja guys. Jadi kamu kayak bikin gitu dirimu sesehat mungkin, kamu bikin dirimu sehebat mungkin. Jadi kayak apa ya, siapa sih yang jadinya kayak nggak kangen gitu, pasti kangen sama kamu. Jadi kayak rindu dengan dirimu gitu. Oke. Dan aku ngerasa sebenarnya kamu kalau hidup apa adanya, kamu itu jadi apa ya, jadi cantik alami ya, kamu jadi ganteng alami gitu. Iya loh guys. Aku ngerasa ada sih dalam waktu dekat kayak gitu ya. Ada dalam waktu dekat ya, gimana ya, kita kan kayak pengen jalani hidup ini ya apa adanya aja lah. Jalani hidup ini ya semampu kita aja. Kita bisa berpenampilan biasa ya biasa aja. Kita maunya berpenampilan sederhana ya sederhana aja. Pokoknya kita apa adanya lah ya kan. Nah, ngapain palsu. Ya kita apa adanya aja. Nah karena kamu hidup apa adanya, kamu jadi diri sendiri ya, bisa menjadi diri sendiri, bisa mencintai diri sendiri. Jadinya kamu cantik alami gitu, kamu ganteng alami, karena itu aura ya, aura dari dalam yang keluar. Keluar juga gitu ya. Ya kayak gitu. Kalau kamu bergaya, berpenampilan sederhana, alami, jadi diri sendiri, ya udah jadi aura yang memancarkan gitu ya. Jadi auramu itu keluar, jadi kayak ya terpancar lah cantiknya kamu, gantengnya kamu gitu. Oke. Dan apa ya, sebenarnya aku ngerasa kamu itu sekarang sangat berharga ya di mata dia, di mata temanmu, di mata keluargamu gitu. Ya meskipun ada yang belum mengaku, ada yang belum berubah gitu ya. Ya mungkin kan seseorang itu gimana ya, kalau orang yang masih bertopeng biarlah, kalau dia masih nyaman bertopeng biarlah. Tapi namanya orang kalau berputar-putar di siklus yang toksik, berputar-putar di siklus negatif, kalau mereka terus-terus bertopeng, tidak mengakui kamu,
ya udah biarkan aja gitu. Karena kayak gimana pun kebenaran itu terungkap ya. Pasti kelihatan bahwa kamu itu dirindukan, kamu itu dicari-cari. Ya kamu itu bikin penasaran gitu. Itu sih. Oke. Terus kita lihat lagi. Nah, aku ngerasa buat kalian mau melakukan pergerakan, mau lakukan sesuatu, lakukanlah ya. Ini kayak dari tadi aku rasa ada petunjuk gitu. Udah saatnya kamu lakukan sesuatu biar ada perubahan ya di hidupmu. Ya misalnya kamu mau berpindah dari situasi toksik ke situasi lebih baik, ya nggak apa-apa. Mau menyaring pertemanan silakan, mempersempit pertemanan nggak apa-apa, kan nggak apa-apa gitu ya. Pindah haluan dari teman yang toksik ke teman yang baik, atau memperkecil lingkaran pertemanan, disaring teman-teman yang positif aja, ya itu nggak apa-apa gitu. Buat apa banyak orang kalau nggak berkualitas ya. Buat apa bergaul menyenangkan semua orang, membahagiakan semua orang, tapi toksik, negatif, buang-buang energi tuh buat apa? Jadi kayak ya think smart lah, ya berpikir yang cerdas gitu. Kamu berhak bahagia gitu kak ya. Jadi bergaul dengan sedikit orang nggak apa-apa. Bergaul dengan orang-orang yang sefrekuensi aja nggak apa-apa. Yang penting kamu sehat lahir dan batin ya. Yang penting sehat jiwa dan ragamu, terutama mentalmu. Itu ya kan gitu. Jadi sebenarnya sekarang itu kita tuh kayak nggak usah berlebihan berekspektasi, apalagi terhadap dunia ini ya. Karena dunia ini fana ya, dunia ini nggak abadi. Ya kan? Jadi kayak jalani hidupmu semampu kamu. Kamu nyamannya gimana? Kamu itu positif energimu di mana? Positif energimu dengan cara seperti apa ya lakukan gitu. Ya. Oke. Dan aku ngerasa dalam waktu dekat kamu akan dapat nih ide-ide cemerlang. Kamu akan dapat gagasan atau petunjuk gitu ya, entah dari mana aja. Kalau bisa kak ditulis ya, dicatat gitu. Misalnya apa ya, aku barusan kepikiran kayaknya aku harus buat ini deh supaya lancar jaya gitu ya, ditulis gitu say ya. Takutnya nanti lupa ya. Atau aku tadi kayak dapat petunjuk gitu, aku harus lakukan ini, lakukan itu supaya aku berhasil gitu ya. Ya tulislah, dicatat. Di HP kan juga bisa, ya kan? Gitu. Terus ya, sebenarnya ini ada loh orang yang dia tuh mau berubah haluan, tapi ini menuju kamu sih. Karena dia ngerasa kalau tidak sama kamu ya, hidupnya kayak gitu-gitu aja. Ya entah dia, entah mereka, bisa juga temanmu atau saudaramu sendiri. Ada yang ngerasa, aku ya kalau ngejauh dari kamu, aku kalau abaikan kamu, aku tidak bersamamu, hidup aku gitu-gitu aja ya, gitu. Jadi kayak mungkin aku harus bersamamu, mungkin aku harus berteman dengan dirimu. Aku harus menjaga persaudaraan dengan kamu, atau aku harus jaga cinta kita. Atau aku harus jaga ya hubungan baik sama kamu. Karena yang ngerasa aja hidup sama kamu ada kemajuan ya. Hidup sama kamu itu positif, atau hidup sama kamu itu ada perkembangan gitu. Ya minimal ada kebahagiaan lah sama kamu. Tuh. Oke. Dan ini ada petunjuk apa ya? Kamu itu jangan takut. Jangan gelisah ya. Apalagi ngerasa bersalah. Padahal coba pikirkan, kurangnya kamu itu apa? Ya. Ya soalnya
aku ngerasa kamu mungkin udah berusaha ya. Kamu sudah berusaha lakukan yang terbaik. Kamu udah berjuang untuk orang yang kamu sayang. Ya kamu sudah totalitas. Jadi sudah ya. Nggak usah ngerasa aku kurang apa ya. Aku ini apa ya. Aku ini gimana sih. Aku ini kenapa sih gitu. Udah kak ya. Nggak usah menyalahkan diri sendiri ya, nggak usah ngerasa bersalah, nggak usah ngerasa seperti apalah aku ya, aku ini nggak berguna, aku ini ya aku gimana lah gitu ya. Jangan ada perasaan kayak gitu, karena itu menurunkan vibes kamu, itu menurunkan vibrasimu, itu menurunkan energimu gitu guys. Jadi kalau turun energi kita, ya kita direndahkan lagi nantinya gitu. Kalau kita menurunkan vibrasi kita gitu, kita dianggap remeh lagi nantinya gitu. Jadi kayak naikkan lagi vibrasimu, naikkan lagi energimu, naikkan kehormatanmu. Kamu harus tegas, harus konsisten ya. Kalau kamu rasa ya aku harus independen, ya independen lah gitu. Konsisten gitu kak ya. Kalau kamu rasa harus mandiri ya mandirilah, tegas, konsisten untuk mandiri. Jangan kayak apa-apa, aduh aku nggak enakan lagi, aku ngerasa nggak tega, aku kayak gini lagi lah, begitu lagi lah. Ya sampai kapan gitu-gitu aja ya. Pokoknya energimu harus konsisten, punya vibrasi yang naik, energi yang naik, kehormatan, harga diri naik ya, supaya ya kamu dihargai gitu, supaya kamu itu ya bener-bener kayak diperjuangkan gitu ya, supaya kita jangan direndahkan lagi, supaya kita apa ya, jangan disakiti lagi gitu. Oke. Nih, kalau mau ngomong yang penting-penting aja. Jadi nggak usah buang-buang energi. Kalau ada orang, kok dia ngomong gini, ngomong gitu. Ya omongannya itu berfaedah nggak sih? Kalau ada orang memancing kamu berdebat, nah itu perdebatannya sia-sia atau enggak? Kalau ada orang memicu konflik, itu ada gunanya diladeni atau tidak? Gitu. Jadi tegas lah ya, tegas. Aku ngerasa banget kayak jaga loh energimu ya, nggak usah terlalu banyak ngomong, apalagi yang ngerasa capek, ngerasa lelah, mending diem aja atau nggak usah banyak bicara, atau apa ya, kayak gimana ya, sekarang itu kalau terlalu banyak ngomong itu capek banget gitu. Kalau terlalu banyak bicara, terutama zaman sekarang ya, kalau kebanyakan bicara itu kayak lelah, capek gitu ya. Apalagi ya kamu bisa lihat lah, begitu banyak orang-orang toksik ya, begitu banyak orang-orang yang beracun, yang susah berubah, yang susah ngoreksi diri, susah introspeksi diri. Ya pokoknya banyaklah orang egois, yang ego tinggi, yang kayak gimana gitu. Ya udah gitu ya, nggak usah terlalu direspon, karena kayak gimana pun dosa itu tanggung jawab masing-masing ya, karma itu urusan masing-masing ya. Kecuali nih kita ada hubungan leluhur dengan keturunan ya, mungkin leluhur kita bisa karmanya berpengaruh sama kita, keturunannya gitu. Tapi kalau apa ya, orangnya nggak ada hubungan gimana gitu ke kita, misalnya teman atau siapa ya, entah dia atau mereka, ya pokoknya ya urus diri masing-masing lah ya, kan sudah dewasa ya. Jadi kalau ada orang seperti egois terus, susah berubah, biarkan, itu karmanya ya, nanti ada karmanya, dan itu urusan dia ya itu. Kalau mau mengingatkan seseorang, mau mengingatkan teman, itu sekali dua kali aja ya. Menasehati, ngasih saran, itu bicara seperlunya aja. Tapi kalau orangnya tidak mendengarkan,
orangnya susah dibilangin, udah bodo amat. Ya kan? Kan kalau orang nggak menghargai kita, orang nggak menghargai omongan kita, orang nggak menghargai apa ya, komunikasi kita, nggak menghargai keberadaan kita, ya udah hempaskan aja. Ya kan? Makanya kan dibilang bicara secukupnya, mengingatkan secukupnya, menasehati secukupnya. Sekali dua kali aja cukup. Habis itu diam, ya. Habis itu ngapain? Ya fokus sama hidupmu. Fokus sama hidupmu, guys. Itu ya. Karena ada aja lah dalam waktu dekat yang bikin greget juga gitu. Misalnya, aku punya temen nih, punya saudara, susah banget dibilangin. Atau kenapa ini ada orangnya, dia mereka kayak enggak berubah-berubah gitu. Udahlah. Bukan urusanmu, say. Ya maupun itu orang terdekat, kalau hanya mengecewakan, hanya berputar-putar di siklus toksik, ya lepaskan. Ya, biarkan. Sebenarnya kayak gitu. Karena kita kan, ya kita hanya bisa berkorban secukupnya, bicara secukupnya. Ya, sebenarnya kayak gitu. Oke. Transformasi. Wah. Aku ngerasa kamu ini bertransformasi ya. Kamu kayak ada perubahan besar-besaran dalam waktu dekat. Contoh. Yang biasanya nggak tegaan bisa tega. Yang biasanya dikit-dikit kasihan, ini nggak mau kasihan gitu. Bahkan kamu ngekat gitu. Kamu bisa kok menseleksi orang yang berfaedah aja masuk di hidupmu gitu. Dan aku rasa kalau kamu bertransformasi, kamu berubah, sebenarnya seseorang juga ada yang berubah ya. Apalagi dia mirroring. Dia cerminanmu, dia twin flame-mu atau apa ya. Tapi kalau kamu kan perubahanmu kayak udah hampir beres lah gitu. Kayak perjalanan spiritual itu kan udah banyak perjalananmu gitu kan. Jadi proses perubahanmu itu hampir beres gitu. Sedangkan dia tuh masih kayak masih dihajar habis-habisan gitu loh sama semesta. Dia masih dihajar habis-habisan ya oleh yang maha kuasa. Contohnya ya dia sekarang masih bayar karma, dia sekarang masih ada karma gitu. Jadi kayak ya dia masih bersakit-sakit di sana, masih menderita sebenarnya seseorang ini di sana. Ya walaupun dia terlihat bahagia, walaupun dia terlihat baik-baik aja, sebenarnya seseorang ini aku ngerasa kalau dia mau berubah gitu ya, itu prosesnya rumit gitu ya. Proses perubahan seseorang kayak keluar dari situasi toksik ke situasi lebih baik itu kayak rumit gitu, kayak panjang prosesnya dia karena banyak bayar karmanya gitu. Oke. Tapi di sini dibilang akan ada waktunya ya, ada waktunya kamu akan dipertemukan dengan seseorang ini. Aku sih ngerasa cepat atau lambat ya. Sebenarnya kamu masih akan bertemu sama dia. Bahkan kamu masih akan bicara sama dia. Atau memang dia yang punya keinginan seperti itu ya. Ada seorang yang ngerasa gitu loh. Mungkin aku belum bisa berbuat apa-apa. Atau aku belum berubah. Atau aku masih gini-gini aja. Tapi aku punya keinginan. Suatu saat aku mau ketemu sama kamu. Aku punya keinginan. Suatu saat aku mau membereskan urusan aku sama kamu. Yang ngerasa aja punya urusan ya kan. Ada yang ngerasa punya urusan pada dirimu. Gitu guys. Oke. Oke. Cara. Aku ngerasa dalam waktu dekat kamu ada panggilan jiwa, ya. Kamu ada panggilan jiwa. Kring kring kring. Ya, panggilan jiwa dari
dari Tuhan, dari semesta. Panggilan itu kayak apa ya? Panggilan jiwa itu seperti jiwamu terpanggil untuk melakukan misi jiwa. Ya, contoh. Kenapa ya? Aku kayak pengen baik gitu sama seseorang. Ya, karena ada niat baik, karena ada misi yang baik dari jiwamu, ya. Misalnya kayak gimana ya? Aku itu kan mau batasi diri ya. Aku mau ya menutup diri atau membatasi diri lah. Jangan terlalu peduli lah, jangan terlalu kasihan sama orang gitu. Cuma ada nih nanti momen-momen tertentu ya. Ada nanti saat-saat kayak, kok aku tiba-tiba pengen ya berbuat baik sama si ini. Kok tiba-tiba aku pengen ya berbuat baik sama si itu. Ya udah, lakukan itu karena itu panggilan jiwamu. Itu ada dorongan. Mungkin di waktu tersebut kamu harus lakukan misi jiwamu. Ya, misi jiwamu itu ya berbuat baik tanpa menuntut apa-apa atau tulus-tulus aja, ya kan? Itu. Oke. Dan apapun itu sebenarnya semesta ngasih kebebasan ya buat kamu. Contohnya kamu hari ini pengennya gimana? Pengen diam aja. Tahu kamu hari ini maunya gimana? Nggak usah banyak bicara, ya udah nggak usah banyak bicara gitu. Atau kamu hari ini mau lakukan apa, lakukan. Mau berbuat baik sama si ini, sama si itu, silakan. Habis itu membatasi diri lagi ya nggak apa-apa. Gitu aja. Ya nggak repot sih, ya kan? Gitu. Terus ini tuh ada healing ya, proses penyembuhan. Ini beberapa di antara kita lagi di detox ya. Makanya beberapa hari ini bawaannya sensi, bawaannya emosi ya. Ada beberapa kita gitu. Contohnya apa ya? Kita bisa tiba-tiba sensitif nggak jelas. Kita bisa tiba-tiba sedih, tiba-tiba nangis. Kita bisa tiba-tiba ketawa, hahaha gitu. Tiba-tiba hahaha hihihi. Tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih lagi gitu, guys. Ya udahlah, itu lagi ada proses ya. Proses detoksifikasi atau ya energi kita lagi diaduk-aduk ya. Karena mau dibersihkan. Jadi energimu lagi dibersihkan oleh semesta. Energimu lagi diaduk-aduk, artinya ya energimu lagi dibersihkan. Jadi nanti disaring ya, mana yang positif aja, itulah energimu yang bertahan. Sedangkan yang negatif, yang toksik, yang menjadi racun itu dibuang ya. Makanya ngerasa nggak? Kita perlahan belajar memaafkan, kita perlahan belajar ikhlas, kita perlahan belajar ya healing diri sendiri gitu kan. Kita perlahan jadi orang yang maklum, yang mengerti, memahami, atau ya udahlah ya, nggak usah gampang kecewa, nggak usah gampang sakit hati. Ya lama-lama kayak apa ya, kita terlatih ya, terlatih healing sampai kayak ya akhirnya kita sembuh gitu. Jadi tidak mudah lagi terluka ya, tidak mudah lagi ada luka. Itu sih. Jadi kalau nanti kamu sudah berhasil 100% healing, kamu 100% berhasil sembuh, pasti kayak energimu itu dominan yang positif aja. Energimu itu yang dominan yang bagus aja. Makanya kedepannya kamu akan tenang, kamu akan damai. Ya tidak mudah tersakiti, tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa, tidak mudah marah. Pokoknya kamu akan cerdas secara emosional ya. Itu luar biasa ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.